Selamat datang kembali di perkuliahan peristiwa perpindahan sistem hayati BE 3002. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas perpindahan panas dengan topik kesetimbangan konservasi energi dan temperatur. Temperatur merupakan entitas utama yang mengindikasikan terjadinya perpindahan energi. Pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu mencapai beberapa tujuan, menjelaskan kesetimbangan termal dan kaitannya dengan perpindahan energi, memahami rentang temperatur penting untuk sistem biologi, memahami rentang temperatur penting untuk lingkungan. Dan kata kunci yang kita gunakan yaitu hukum pertama, kedua termodinamika, kesetimbangan termal, yang mana kedua materi ini telah kalian dapatkan di mata kuliah termodinamika. Lalu di sini kita akan mengkaji perpindahan energi atau perpindahan panas dan mengkaitkannya dengan sistem hayati, mengkaji beberapa temperatur yang umum terjadi dalam sistem hayati dan kita masukkan ke dalam contoh efek rumah kaca di sini. Untuk kedua sesi terakhir ini kita tidak akan bahas terlalu jauh di sini ya. Kita akan melihat bagaimana temperatur itu sebagai indikator perubahan suatu sistem. Pada topik perpindahan panas, kita bisa melihat untuk di bagian awal kita akan mengkaji temperatur dan kesetimbangan, karena temperatur dan kesetimbangan itu adalah komponen dasar terjadinya perpindahan, di mana temperatur itu adalah indikator terjadinya perpindahan panas, dan apa yang mengakibatkan terjadinya perpindahan panas adalah kondisi yang tidak setimbang. Apa yang tidak setimbang antara energi satu, energi pada sistem dan energi pada lingkungan belum mencapai kesetimbangan sehingga terjadilah perpindahan panas. Kemudian kita akan masuk ke dalam bentuk-bentuk perpindahan panas di pertemuan kedua. Lalu kita akan mengkaji bagaimana kita menyusun suatu persamaan yang mengkarakterisasi suatu objek atau sistem, yang mana itu bisa diselesaikan sehingga kita bisa mendapatkan profil perubahan temperatur pada sistem atau objek tersebut, baik itu untuk sistem konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam satu objek padat, baik itu berupa batangan, silinder, dan dengan adanya generasi panas. Lalu kita akan masuk pengaruh perubahan temperatur apabila kita masuk menggunakan sistem tak tunak. Nah, kita akan mengkaji chapter 1 sampai chapter 5 sampai chapter 8 pada bab perpindahan panas. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan mengkaji sekilas hukum pertama termodinamika yang juga kaitannya erat dengan neraca energi, di mana pada sistem dan lingkungan energi dapat saling bertukar namun bentuk jumlah totalnya adalah tetap. Kita ilustrasikan seperti ini, di mana sistem itu adalah kotak ini dan dalam sistem itu ada energi yang masuk, energi yang keluar, dan di dalam sistem ada energi yang dihasilkan. Maka apabila kita susun persamaannya, energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar ditambah dengan energi yang dihasilkan sama dengan perubahan energi dalam satu sistem tersebut. Lalu kita akan berangkat ke hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika itu memiliki makna bahwa entropi total sistem dan lingkungan tidak pernah turun. Artinya proses itu akan menuju ke suatu tidak teraturan. Sebagai contoh, temperatur itu akan selalu berpindah dari yang tinggi ke yang rendah. Energi selalu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah secara normalnya, kecuali kita memberikan energi tambahan ke dalam sistem seperti heat pump, maka proses dari temperatur dingin ke temperatur yang lebih tinggi bisa terjadi perpindahan energi. Tapi secara natural, prinsip spontanitasan yang terjadi. Lalu untuk kesetimbangan termal sendiri, ketika dua sistem dan lingkungan berada dalam temperatur yang sama, itu bisa dikatakan setimbang. Dan apabila setimbang, maka tidak ada perpindahan panas yang terjadi. Sehingga apabila kita ingin mengevaluasi terjadinya proses perpindahan panas, maka sistem tersebut belumlah setimbang. Kemudian kita akan mengkaji kesetimbangan termal dan hukum pertama termodinamika. Kalian mungkin tidak familiar dengan persamaan ini, dan persamaan neraca energi, di mana laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar ditambah laju energi yang terbentuk sama dengan laju perubahan energi dalam sistem yang tadi yang telah diilustrasikan. Sebagai contoh, kita akan mengangkat contoh di sini ada suatu objek dengan berat 5 gram pada temperatur awal minus 10 derajat Celcius
yang memiliki panas spesifik 2,1 Joule per gram per Kelvin yang akan dicelupkan ke dalam air, yang mana air ini memiliki massa 5 gram dengan temperatur 10 derajat Celcius dan panas spesifik 4,2 Joule per gram per Kelvin. Nah, di sini kalian diberikan sistem seperti ini, objek seperti ini, dan diberikan unit-unit satuan dan konstanta seperti ini, dan diberikan dengan 3 kasus. Yang pertama adalah temperatur kombinasi akhir ketika ini sebelumnya belum dimasukkan dan setelah dimasukkan temperatur campuran itu berapa. Yang kedua, berapa nilai suhu air dengan catatan apabila padatan ini meleleh secara sempurna di dalam wadah ini. Kemudian apabila padatan hanya cair sebagian atau partial melted, maka kalian tanya berapa temperatur akhirnya. Kita akan menyelesaikan kasus itu untuk bagian pertama, di mana terdapat dua benda di sini. Benda objek satu adalah yang padat, yang objek dua yang cair, dan di sini kita jadikan objek yang cair ini sebagai sistemnya, maka ke dalam sistem ini akan masuk benda padat sebelumnya, dan di akhir sistem, di akhir keadaan ada sistem dan padatan, ada cairan dan padatan yang berada dalam satu sistem. Awalnya sistem itu hanya terdiri dari cairan saja, dan di akhir ada padatan dan cairan, seperti itu. Nah, kita akan menjabarkan mana energi yang masuk, mana energi yang keluar, dan mana energi yang berubah di dalam sistem. Untuk sistem ini kita perlu memahami dan memformulasikan masalah, dan kita harus mengetahui proses yang terjadi dan memahami apa yang ditanyakan. Untuk proses itu, beda panas melepaskan panas menuju ke benda yang lebih dingin. Jadi perbedaan panas itu adalah panas yang dilepaskan dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Yang ditanyakan adalah temperatur akhir kedua benda tersebut. Jadi kita bisa mengetahui bahwa dari informasi yang diberikan di awal bahwa objek padat itu memiliki temperatur yang lebih dingin, dan objek yang cair itu memiliki temperatur yang lebih tinggi, dan tentunya kita akan tahu bahwa adanya transfer panas dari objek cair ke objek padat. Nah, kita harus tahu permasalahan itu terlebih dahulu. Dan yang ditanyakan untuk kasus pertama adalah temperatur akhir kedua benda tersebut apabila disatukan. Di sini kita mengambil sistem itu adalah objek cair. Dan tentunya dalam menyelesaikan ini kita akan melibatkan prinsip-prinsip kekalahan energi atau hukum pertama termodinamika. Dan setelah kita menerapkan hukum pertama termodinamika, kita masukkan nilai-nilainya dan kita dapatkan hasilnya. Kita mendefinisikan kotak dan wadah seluruh cairan dalamnya sebagai sistem untuk penyelesaian contoh yang pertama, bagian pertama. Dan karakter dari sistem tersebut ada massa, ada panas spesifik, dan ada temperatur. Demikian pula untuk objek 2, yang mana itu bukan bagian dari sistem di awal, dan dalam menentukan jumlah entalpi atau jumlah energi dari satu objek tak terkompresi, kita menggunakan energi sama dengan massa dikali dengan panas spesifik atau kapasitas panas dikali dengan perubahan temperatur. Di sini kita jabarkan perubahan temperatur itu adalah T yang mengindikasikan kondisi saat ini atau kondisi akhir dikurangi dari satu temperatur referensi. Pada umumnya temperatur referensi merujuk ke dua kondisi, yaitu 0 dan 25 derajat Celcius. Dalam hal ini derajat Celcius lebih disukai karena posisi derajat Celcius itu berada di antara 10 dan minus 10 derajat Celcius, dan ini kita gunakan sebagai temperatur referensi. Namun, terlepas dari apa yang kita gunakan, selama kita konsisten menggunakan temperatur referensi di keseluruhan perhitungan, maka tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda. Kita akan menjabarkan
mana saja energi yang masuk, yang keluar, dan yang tergenerasi dalam domain atau sistem tersebut. Kita ingat bahwa sistem yang tadi objek satu atau yang pada itu di luar dari sistem, dan sistem itu hanya bagian yang cair saja, maka energi yang masuk ke dalam sistem itu adalah dari benda padat, dan benda padat itu energinya direpresentasikan sebagai M1 dikali kapasitas panas atau panas spesifik dari benda padat tersebut dikali dengan perubahan temperatur yang dinormalisasikan atau direferensikan ke temperatur referensi atau 0. Lalu energi yang keluar dari sistem, karena sistem itu tidak mengindikasikan adanya energi yang keluar, maka kita tulis 0 di sini. Kemudian energi tergenerasi dalam domain atau sistem itu sama dengan 0 karena tidak ada keterangan lebih lanjut yang mengatakan bahwa adanya generasi energi dalam sistem, dan perubahan energi dalam sistem itu sama dengan kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal. Kondisi akhirnya adalah dalam sistem itu sekarang tidak hanya terdiri dari cairan saja, tapi juga ada padatan. Maka kita mengkombinasikan cara menghitung energi tadi MCPDT itu untuk kedua jenis objek tersebut di dalam satu sistem, dan tentunya temperatur itu adalah temperatur finalnya, dan itu dikurangi dengan energi awal. Energi awal itu ketika di dalam sistem tersebut tidak ada padatan atau hanya cairan saja. Atau dengan menerapkan MCPDT kita terapkan pada objek kedua tadi atau objek cairan itu, maka M2 kali CP2 dikali dengan pada saat temperatur awal itu sebesar T2, maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masing-masing komponen dalam persamaan kekekalan energi tadi atau hukum pertama termodinamika, maka kita susun ulang menjadi seperti ini, dan kita masukkan, implementasikan angka-angka yang kita ketahui ke dalam persamaan yang telah kita terapkan, kita gunakan ini, dan kita dapatkan temperatur finalnya sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kasus kedua, ketika padatan mencair sempurna dan penambahan, dan tentunya apabila terjadi perubahan fasa, maka ada panas lain yang digunakan untuk perubahan fasa. Kalian ingat kalau misalnya di neraca energi telah kita ketahui kalau panas yang digunakan untuk peningkatan temperatur itu adalah panas sensibel, sedangkan panas yang digunakan untuk perubahan fasa itu adalah panas laten. Nah, di sini panas sensibel itu energi yang akibat terjadinya perubahan panas atau temperatur itu dihitung dengan MCPDT, sedangkan apabila terjadi perubahan fasa tidak akan terjadi perubahan temperatur. Catatan, perubahan fasa itu tidak akan mengakibatkan perubahan temperatur, sehingga energi itu dihitung menggunakan panas laten. Panas laten di sini diketahui dengan bilangan disimbolkan lambda di sini, dan kita kembali mengidentifikasi energi yang masuk ke domain sama tadi objek yang tadi akan masuk ke dalam sistem cairan tadi. Energi keluar dari sistem itu 0, energi yang tergenerasi dalam domain atau sistem itu sama dengan 0. Dan perubahan energi dalam sistem itu dengan konsep yang sama kita terapkan, namun di sini ada tambahan bahwa energi itu, energi yang akhir yang ada di dalam sistem itu bertambah dengan adanya panas laten. Jadi selain temperatur akhir juga ada panas laten. Jadi di kondisi akhir energi ditambah dengan adanya energi yang merupakan kontribusi dari panas laten, seperti itu. Jadi ini adalah kondisi akhir, dan kondisi awalnya adalah sistem yang hanya terdiri dari cairan saja, seperti itu. Lalu kita susun ulang komponen-komponen ini yang kita dapatkan bentuknya seperti ini. Tidak diselesaikan karena kita tidak mengetahui berapa nilai lambdanya dan tidak mengetahui juga berapa nilai temperatur finalnya, sehingga ada dua informasi yang tidak diketahui di sini. Namun cukup tahu akan konsepnya saja. Kemudian untuk kasus ketiga, ketika padatan mencair sebagian dengan temperatur akhir yang telah diketahui, maka konsepnya sama dengan kasus kedua. Kasus kedua itu apabila padatan tersebut mencair keseluruhan, dan cara menghitung energi yang diakibatkan oleh
panas lambda tadi atau panas laten tadi adalah, panas laten itu satuannya adalah energi per massa. Jadi kita kalikan dengan jumlah massa yang mencair. Massa yang mencair karena mencair tadi secara keseluruhan, maka jumlahnya sama dengan M1. Oleh karena itu, panas laten, energi yang diakibatkan oleh panas laten sama dengan M1 dikali dengan lambda. Nah, untuk kasus ini kita tidak tahu berapa nilai panas, berapa nilai cairan padatan yang mencair, sehingga kita menuliskan dia tidak sama dengan M1, tapi kita tulis dengan M1 bintang di sini sebagai catatan pembeda saja. Kita memiliki tiga variabel yang tidak diketahui di sini, yaitu M1, lambda, dan T final di sini. Maka untuk menyelesaikannya kita harus mengetahui dua informasi ya. Kita tahu dengan analisis derajat kebebasan, mungkin telah kalian pelajari di neraca massa, ada satu persamaan dan ada tiga variabel yang tidak diketahui. Maka untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita harus membutuhkan berapa informasi? 3 dikurang 1, sehingga 2 informasi yang harus diketahui. Apakah itu T final, lambda, atau T final M1 bintang, atau M1 bintang dengan lambda. Yang penting 2 informasi harus diketahui untuk menentukan salah satu dari informasi tersebut. Nah, tinggal kita susun saja menjadi seperti ini. Tidak jauh berbeda dengan kasus kedua, namun yang berbeda di sini adalah M1 yang ada di kasus kedua itu sama dengan M1 benda padat yang akan dimasukkan ke dalam sistem cairan, sedangkan di sini kita tidak tahu karena dia mencair sebagian, sehingga M1 tidak sama dengan M yang telah mencair, seperti itu, sehingga diindikasikan dia berbeda dengan cara menuliskan simbol bintang di sini. Kemudian kita mengevaluasi hasil dan bagaimana menginterpretasikannya. Apakah nilai yang kita dapatkan itu masuk akal? Kita tahu bahwa objek padat yang kita masukkan itu pada temperatur minus 10 derajat Celcius dan objek cairannya itu pada temperatur 10 derajat Celcius. Logikanya, apabila yang panas dicampur dengan yang dingin, maka tentunya yang dingin akan menyerap energi dari yang panas kan melepaskan energi ke temperatur yang dingin, dan tentunya temperatur finalnya berada di antara temperatur panas dan dingin tersebut. Kemudian perhitungan yang kita lakukan tadi tidak bisa digunakan untuk menganalisis seberapa lama proses tersebut terjadi. Jadi kita hanya tahu kita memiliki temperatur awal sekian, dan dengan menerapkan prinsip konservasi energi, hukum pertama termodinamika, pada saat akhirnya kita akan tahu berapa temperaturnya. Namun untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai temperatur akhir tersebut, kita tidak bisa menghitungnya dengan konsep tersebut. Penyelesaian tersebut seharusnya tidak terikat terhadap domain atau sistem yang ditetapkan. Jadi ketika kita menyelesaikan kasus yang tadi terdapat pada contoh, apabila kita mengganti domain atau sistem, selama kita konsisten dalam menerapkan perhitungannya, maka hasil yang kita dapatkan tetap sama. Jadi ini adalah tiga syarat apabila dalam analisis hasil perhitungan apakah cara berhitung kita itu benar atau salah, seperti itu, atau ada yang keliru. Nah, di sini kita akan buktikan bagaimana apabila kita menggunakan domain yang berbeda pada sistem. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu domain atau sistemnya itu adalah objek 2 saja, yang mana itu terdiri dari benda cair, sekarang kita ganti perspektifnya menjadi kita jadikan baik itu padatan dan cairan ini sebagai satu domain, satu sistem. Jadi sebelumnya kita menganggap dua objek ini sebagai satu satuan sistem, dan di akhir tetap sama bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi komponen-komponen dalam persamaan konservasi energi untuk menyelesaikan. Jadi ini adalah domain baru kita, lalu kita analisis energi yang masuk ke dalam domain itu yang ada tidak. Di sini tidak ada energi yang masuk. Kita lihat sistemnya seperti ini. Apakah kalian bisa melihat ada energi yang masuk ke sini? Tidak. Maka
di sini sama dengan 0. Kemudian energi yang keluar di sini, apakah bisa kalian identifikasi energi yang keluar di sini? Tidak ada, berarti 0 juga. Kemudian tidak ada informasi pada kasus yang menyatakan bahwa adanya generasi energi dalam sistem, sehingga ini sama dengan 0. Dan tentunya karena sistem ini awalnya itu secara aktualnya itu terpisah, meskipun kita anggap satu, dan di akhir ini sistemnya benar-benar menyatu secara sempurna, maka tentunya ada perubahan akibat bergabungnya perubahan sistem tersebut. Dan kita mengidentifikasi bahwa perubahan itu adalah kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal. Dan kondisi akhirnya itu objek pertama dan objek kedua bergabung, sehingga kita menggabungkan karakteristik dari massa ini, ya. M dikali Cp itu adalah massa energi, ya. Massa energi. Kemudian dikalikan dengan temperatur akhirnya, dikurangi dengan temperatur referensi, dan dikurangi dengan kondisi awal. Kondisi awalnya M objek padat dan objek cair itu, atau objek pertama dan objek kedua itu berada dalam kondisi terpisah, sehingga di sini kita buat dia dalam bentuk terpisah. Di sini indikator penjumlahan menunjukkan bahwa ya ini merupakan satu kesatuan sistem seperti itu. Namun dia terpisah karena pada saat awal baik itu padat dan cair itu memiliki temperatur yang berbeda. Sekarang kita sun masing-masing komponen ini menjadi persamaan seperti ini. Yang masuk dikurangi dengan yang keluar ditambah dengan yang tergenerasi sama dengan kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal, seperti itu. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan kita dapatkan hasilnya, dan diketahui bahwa temperaturnya sama, ya. Berarti hasil yang kita dapatkan dari perhitungan untuk bagian pertama itu benar hasilnya, karena baik itu domainnya cairan saja atau cairan dan padatan bergabung, kita mendapatkan hasil yang sama selama kita konsisten dalam. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ketidakseimbangan termal dan perpindahan energi. Ketidakseimbangan termal dan perpindahan energi ini sangat berkaitan erat, karena sebelumnya tadi disampaikan bahwa ketika sistem itu berada dalam kesetimbangan termal, maka temperaturnya sama, dan kita tahu bahwa yang menjadi daya dorong atau driving force untuk berpindahnya energi dari satu objek ke objek yang lain atau dari satu titik ke titik yang lain itu adalah perbedaan temperatur. Jadi ketika dia sudah temperaturnya sama, maka tidak ada lagi perpindahan energi. Sehingga di sini ketika kita berbicara tentang perpindahan energi, kita berada di domain ketidaksetimbangan termal. Sedangkan ketika kalian berbicara termodinamika, kalian berbicara di domain kesetimbangan termal, seperti itu. Nah, jadi kondisi tidak setimbang mengakibatkan terjadinya perpindahan energi. Dan dalam domain setimbang itu domain termodinamika, dan dalam non setimbang itu domain perpindahan. Ini telah saya sampaikan. Dan dalam domain perpindahan itu terdapat persamaan konstitutif atau persamaan tambahan. Kita tadi tahu persamaan konservasi, kemudian ada persamaan konstitutif. Nah, persamaan konstitutif ini nanti di materi berikutnya, di governing equation atau persamaan karakteristik, itu akan saling mengisi dengan persamaan konservasi dalam menjabarkan karakteristik perpindahan panas suatu objek. Nah, dalam perpindahan panas terdapat persamaan konstitutif, yaitu hukum Fourier, di mana ini juga mencerminkan mekanisme konduksi, dan persamaan itu direpresentasikan sebagai berikut. Q itu adalah flux panas. Kalau flux itu adalah jumlah panas yang mengalir per satuan waktu per satuan luas penampang yang tegak lurus terhadap aliran panas tersebut, sama dengan K minus K. K itu adalah konstanta konduktivitas dikali dengan gradien temperatur terhadap jarak tempuh. Jadi kenapa negatif? Karena negatif itu untuk mempositifkan flux, ya. Jadi aliran panas itu terjadi karena ada perbedaan temperatur. Dan tentunya temperatur
panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur yang rendah. Oleh karena temperatur rendah itu adalah kondisi akhir, maka ketika dideltakan kondisi awal itu, kondisi akhir dikurangi dengan kondisi awal, tentu hasilnya negatif. Nah, untuk mempositifkan hasil, maka kita munculkan tanda negatif di sini. Sekarang kita akan melihat sekilas temperatur yang banyak berkaitan dengan sistem kehidupan. Jadi ini adalah rentang temperatur yang umum pada sistem kehidupan itu dari 0 hingga 90. Namun untuk 90 ini sudah termasuk kategori ekstrim dan 0 juga termasuk kategori ekstrim di zona dinginnya. Nah, untuk temperatur dari 50 hingga 60 itu organisme yang hidup adalah blue green alga, masih bisa hidup ya. Kalau misalnya bakteri di atas ini dia udah non aktif ya, inaktif secara termal. Kemudian untuk jamur yang patogen itu mulai mengalami kematian termal secara termal itu di temperatur di atas 55 derajat Celcius ya. Kemudian tanaman kaktus itu bisa bertahan maksimum di temperatur 60 derajat Celcius ya. Kemudian tanaman-tanaman tropis ya, tanaman tropis dia bisa bertahan maksimum di 50 derajat Celcius. Tanaman-tanaman pelindung itu maksimum di atas kurang lebih di 43 derajat Celcius ya. Kemudian hewan tingkat tinggi, animal seperti lalat, ayam, tikus, kucing termasuk kita manusia itu temperatur maksimum toleransinya ada di 40 sampai 45 seperti itu ya. Sedangkan untuk di zona dinginnya, kalau manusia itu zona nyamannya itu di 22. Kalau kucing zona nyamannya masih bisa di 16-17. Kalau tikus itu masih bisa di 14 ya. Sedangkan kalau lalat itu bisa di bawah 10 derajat Celcius. Nah, pada manusia yang merasakan perasa dingin dan panas itu adalah reseptor. Jadi terdapat dua reseptor dingin dan reseptor panas, dan pada saat kita berada pada temperatur di bawah 15 derajat Celcius, kita akan merasakan kedinginan yang menyakitkan. Juga pada saat kita berada pada temperatur di atas 43 derajat Celcius, kita akan merasakan panas yang menyakitkan. Dan di sini adalah temperatur optimum yang bisa dirasakan oleh reseptor dingin dan temperatur optimum yang bisa dirasakan oleh reseptor panas ya. Ini adalah rasa hangat yang ideal. Ini ada rasa dingin atau sejuk yang ideal yang bisa kita rasakan. Kemudian grafik tadi juga mencerminkan zona nyaman temperatur manusia. Namun ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan manusia itu berada pada zona nyaman dalam kategori suhu. Nah, ada berbagai macam faktor. Yang pertama adalah temperatur udara, kemudian temperatur objek atau kulit yang berada pada permukaan tubuh, lalu pergerakan udara di sini, kelembaban relatif, radiasi dari lingkungan sekitar, panas yang bisa evaporasi cairan yang ada di tubuh kita, konduksi, dan konveksi. Konduksi itu merupakan proses perpindahan panas dari objek padat ke objek padat. Pada saat permukaan kita tidak bersentuhan dengan apapun kecuali dalam fluida yaitu udara, sehingga konduksi di sini sangat sedikit. Dan konveksi di sini juga cukup mendominasi karena kita bersinggungan langsung dengan fluida atau udara.
Dan tentunya terjadi proses evaporasi, karena evaporasi itu proses pelepasan air ketika terekspos ke udara bebas, dan kita terekspos ke udara bebas apabila terdapat air pada permukaan tubuh atau kulit, seperti itu. Dan juga terjadi radiasi di sini. Radiasi itu adalah proses pelepasan atau transfer panas energi tanpa adanya perantara. Seperti itu. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada temperatur udara, temperatur permukaan kulit, dan pergerakan udara di sini serta relative humidity. Sedangkan panas itu lepas dengan mekanisme konveksi, konduksi, evaporasi, dan radiasi. Seperti itu. Evaporasi ini, konveksi, konduksi, dan radiasi mungkin bisa mengakibatkan perubahan temperatur atau suhu. Sedangkan evaporasi ini selain perubahan suhu dan temperatur juga mengakibatkan pengurangan cairan. Seperti itu. Dan apabila kita plotkan ke dalam bentuk grafik, maka comfort zone secara temperatur di manusia itu dari 23 hingga ke 25 ya. Jadi 23 ke 25 itu ada zona nyamannya, dengan kelembaban relatif itu di atas 20 hingga maksimum itu di 60 ya. Coba, pernahkah kalian rasakan ketika berada pada relative humidity yang di bawah 20? Seperti di ruangan ber-AC. Yang kalian rasakan adalah kulit itu cepat kering. Sehingga apabila kulit itu kering, maka dia gampang sekali untuk iritasi dan terluka, sehingga kadang-kadang kita bisa merasakan gatal atau perih pada kondisi tersebut. Dan sedangkan ketika kalian berada pada relative humidity di atas 60%, itu kalian alami seperti di kamar mandi ketika kalian sedang mandi. Di situ relative humidity-nya sangat tinggi. Yang kalian rasakan adalah pengap, lembab, dan sulit bernapas. Jadi itu adalah zona yang tidak nyaman, seperti itu. Sekarang kita beralih ke temperatur lingkungan, dan kasus yang diambil di sini adalah efek gas rumah kaca. Apa yang diambil dari efek rumah kaca ini? Jadi adanya perubahan temperatur sebagai akibat emisi atau pelepasan karbon dioksida atau gas rumah kaca ke atmosfer. Jadi sangat erat korelasinya karbon dioksida itu dengan perubahan peningkatan temperatur. Kenapa demikian? Karena karbon dioksida itu memiliki kapasitas panas yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Kapasitas panas yang lebih kecil. Sehingga kalau kapasitas panasnya itu lebih kecil, maka untuk jumlah energi yang sama, maka akan memberikan peningkatan temperatur yang lebih besar, seperti itu. Diambil dari apa? Ambil konsep dari MCP-DT. MCP-DT itu berarti apabila pada energi yang sama, pada nilai MCP-DT yang sama, untuk dua objek yang berbeda, yang satu nilai CP-nya lebih besar, yang satu lagi nilai CP-nya lebih kecil. Nah, untuk nilai CP yang lebih besar, untuk nilai MCP-DT yang sama, tentunya delta T-nya lebih kecil ya. Sedangkan untuk nilai MCP yang lebih kecil, ya, untuk nilai MCP-DT yang sama, maka temperaturnya yang harus lebih besar, dan konsekuensinya adalah terjadinya kenaikan temperatur yang signifikan, seperti itu. Dan itu diakibatkan oleh efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca, kenapa disebut rumah kaca? Karena sinar matahari itu mengemisikan panasnya ke bumi, namun panasnya itu sebagian dipantulkan kembali. Nah, dengan adanya gas rumah kaca, CO2, metan, dan sebagainya, dia akan memerangkap panas yang dipantulkan tadi sehingga tetap berada di bumi, sehingga lambat laun itu akan terakumulasi dan mengakibatkan peningkatan temperatur, seperti itu. Dan ini
dilihat tren peningkatannya dari waktu ke waktu. Sedikit berfluktuatif, namun ada kecenderungan untuk meningkat seperti itu. Dan ini menjadi concern bagi kita ke depannya, sehingga muncul isu-isu terbaru dalam rangka memitigasi atau mencegah kondisi ini menjadi lebih parah seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini sesi kedua dari pertemuan pertama di minggu ini. Oh ya, satu lagi masih ada terkait dengan temperatur ya. Temperatur itu merupakan variabel utama dalam perpindahan panas ya. Jadi ada empat skala atau satuan temperatur: Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rangkine. Namun kita umum menggunakan Celsius, Kelvin. Sebagai informasi tambahan, kalian juga boleh tahu Fahrenheit dan Rangkine ya. Jadi ada 3 titik dengan referensi air, titik uap, titik es, dan nol absolut. Dan nol absolut ini adalah titik beku nitrogen seperti itu, atau minus 273 16 Celsius. Apabila kita konversikan ke unit Kelvin jadi seperti ini, ke Fahrenheit jadi seperti ini, dan Rangkine seperti ini. Dan apabila kita tulis persamaan konversi antara satu unit ke unit yang lain, bisa jadi seperti ini. Ya, jadi ini hubungan antara Fahrenheit dengan Celsius, ini hubungan antara Kelvin dengan Celsius, ini hubungan antara Rangkine dan Fahrenheit. Dan apabila kita menghitung selisih temperaturnya, untuk Kelvin dan Celsius itu nilainya sama, untuk Rangkine dan Fahrenheit itu nilainya sama, sedangkan Fahrenheit dan Celsius itu dikali dengan faktor konversi 1,8. Ini bisa kita turunkan langsung dari hubungan antar unit ini. Baik, sampai di sini dulu segmen kedua, dan berikutnya kita akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk perpindahan panas. Silakan dipelajari materi ini, dan pada saat pertemuan MS meeting, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan, silakan ditanyakan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.